Waalaikumsalam. Oh mas, sekarang mas. Oh iya mas, kita belum kenalan. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk lebih mengakrabkan. Mungkin bisa dimulai dari mas. Oke, perkenalkan nama saya Holul Rahman. Saya mahasiswa dari Prodi PAI Universitas Sultan Said bin Jambi. Oke, baiklah. Mungkin selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Sulisyo Nugroho dan saya seorang konselor. Ya. Oh iya mas, tadi dari mana sebelum sini? Saya dari rumah, jadi kan waktunya mumpung juga lagi senggang, gitu. Jadi saya sempatkan ke sini gitu. Wah, saya apresiasi niat baiknya mas. Mas kesini ada perihal apa? Apa ada yang disampaikan? Jadi gini mas ya, saya itu mempunyai masalah mengenai kemampuan komunikasi, juga kemampuan sosialisasi, dan terutama dengan dosen saya. Oke. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh ya mas, sebelumnya mas pernah konseling belum? Kalau konseling tuh pernah mas, cuman udah lama. Oh, jadi apa yang mas tahu tentang konseling? Iya, kalau saya ya mungkin yang saya tahu sekedar curhat gitu aja. Oh, setelah curhat berarti ya. Baik mas, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan mas tadi. Jadi konseling itu adalah kegiatan yang kita lakukan saat ini, di mana saya sebagai konselor dan mas di sini sebagai klien, di mana kita bersama-sama mencari alternatif serta solusi untuk menyelesaikan masalahnya mas. Oke, sampai sini paham mas? Insyaallah paham. Oke, baiklah. Selain daripada itu ya mas ya, terdapat asas-asas yang perlu mas pahami dalamnya. Jadi yang pertama itu ada asas kegiatan. Jadi di sini saya mengharapkan kepada mas agar berperan aktif mengikuti konseling ini. Dan selanjutnya juga ada asas keterbukaan dan kesukarelaan. Nah, di sini saya mengharapkan mas juga bersifat terbuka dan sukarela, terutama dalam menyampaikan masalah mas tersebut. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, jadi mas tidak perlu khawatir bahwasanya pembicaraan di sini akan terekspos keluar. Nah, sampai sini paham mas? Insyaallah paham. Oke. Saya mengerti, saya paham. Mungkin saya juga akan mengikuti kegiatan ini dengan baik, serta menerangkan masalah saya gitu dengan sejujurnya dengan sebenarnya ya mas. Wah, baik sekali mas. Saya apresiasi semangatnya mas ini untuk berubah. Oke mas, mungkin mas bisa menceritakan masalah yang mas hadapi sekarang. Sedikit nih mas ya. Saya kesini ingin meminta bantuan gitu kan. Minta bantuan mengenai permasalahan saya kan, yang mana masalahnya itu mengenai sulitnya tadi berkomunikasi, juga bersosialisasi dengan dosen saya gitu. Oke, mas tadi menerangkan sulitnya berkomunikasi dan bersosialisasi ya kepada dosen mas. Bisa terangkan lebih jauh maksud dari sulitnya berkomunikasi serta bersosialisasi ini? Oke, jadi kan gini mas ya, saya itu sebagai seorang mahasiswa ya, dengan itu kan harus dituntut aktif dalam berpendapat, benar. Juga dalam hal bertanya. Nah, disitulah saya merasa kesulitan gitu mas ya. Kesulitan dalam hal menyampaikan pendapat atau pertanyaan gitu pada dosen. Padahal itu saya sudah menyiapkan dari ketika membaca makalah gitu kan mas ya. Jadi sudah menyiapkan pertanyaan gitu ya? Juga sudah menyiapkan pendapat dan juga argumen yang ini saya sampaikan gitu kan. Namun apabila ingin menyampaikan tuh saya tuh
ada muncul keraguan-raguan gitu dalam diri saya kan, sehingga akhirnya tidak pernah kesampaian gitu. Padahal saya sudah masuk semester 2 gitu. Oke. Lalu apa yang menjadi sebab rasa keraguan-raguan tersebut, Mas? Gini, saya rasa gimana ya, agak merasa enggan gitu kan, serta ada merasa takut mungkin gitu kan. Jadi gimana, segan gitu, segan untuk menyampaikan, misalnya takut bahwasanya saya itu kurang baik gitu kan dalam menyampaikan pertanyaan tersebut, juga kurang berkenan gitu kan untuk didengar oleh dosen gitu. Kan juga kalau di kelas itu rame gitu. Iya, benar kan. Nah, itu salah satu faktor juga gitu kan. Jadi saya tuh jadi malu gitu, malu terus gitu. Apalagi kalau misalnya salah, nah, itu kan bisa jadi kadang-kadang juga kawan-kawan tuh diketawain ya, Mas ya, mentertawakan gitu kan. Apalagi di depan dosen gitu kan. Pikiran saya itu mengarah situ gitu. Oke. Lalu apakah hal ini terjadi pada setiap dosen, Mas? Ada enggak, Mas? Hanya dosen, hanya beberapa gitu kan. Kalau mungkin karena mereka dosen yang sudah senior gitu kan, terlihat seperti sangar gitu, dosen pinter gitu kan. Nah, jadi saya merasa sedikit takut untuk berkomunikasi dengan dosen tersebut gitu. Ini karena saya juga orangnya pemalu, Mas ya. Banyak menghabiskan waktu di rumah sendirian, juga waktu SMA gitu, Mas ya. Sama kayak gitu. Jadi orangnya pendiam gitu kan. Saya tuh mau berkomunikasi dengan orang yang dekat aja gitu, Mas, ya, tertentu gitu, Mas ya. Jadi ya mungkin disitulah saya tuh kurang pintar atau mahir dalam komunikasi gara-gara itu gitu, Mas. Oke. Itu sebabnya. Dari cerita yang Mas paparkan tersebut, saya sedikit lebih memahami masalah yang Mas hadapi tersebut. Mungkin lalu adakah nggak, Mas, dosen yang bisa Mas ajak bicara dengan baik? Itu ada nggak, Mas? Ada. Itu dosen PA saya gitu. Oh, dosen PA ya? Iya. Bisa dibilang akrab gitu. Soalnya orangnya tuh ya mudah untuk diajak komunikasi gitu kan. Dosen PA saya juga orangnya humoris gitu kan. Jadi mindset utama bahwasanya dosen PA itu baik dengan itu, jadi pemikiran saya bisa diajak komunikasi gitu. Jadi dosen yang mengajar yang dosen lain itu ada? Dosen lain ada kan? Yaitu dosen apa ya? SKI. SKI. Nah, itu juga sejarah budaya Islam ya, Mas ya? Iya, SKI sejarah budaya Islam kan. Dia juga orangnya baik. Juga ya ramah sih. Oke. Terus, Mas, apakah dosen-dosen tersebut enak diajak bicara? Itu tuh kok bisa, Mas, pikirannya ke situ gimana? Iya, gimana, Mas ya? Dosen PA itu dan dosen PA saya itu enak diajak, intinya enak diajak berkomunikasi gitu aja. Seperti misal saya tidak tahu mengenai suatu hal gitu kan, tentang perkuliahan gitu kan, jadi beliau mau membantu. Terus dosen SKI saya juga itu, saat saya belajar dengan beliau itu mudah ditangkap gitu kan. Juga beliau itu juga mudah dalam hal menyampaikan gitu. Jadi saya mudah menangkap gitu kan, serta jadi saya tidak segan untuk bertanya gitu. Tidak ada rasa ragu. Mungkin karena beliau terlihat ramah dan baik tadi gitu. Ternyata dosen PA juga sekali, Mas, itu baik-baik sekali ternyata. Iya, alhamdulillah. Lalu, Mas, usaha atau alternatif apa yang Mas lakukan dalam mengatasi masalah Mas ini? Sudah ada kah? Belum ada sih, Mas. Belum ada ya? Iya, belum ada. Soalnya
bingung harus gimana gitu kan. Apalagi komunikasi serta sosialisasi pada dosen itu kan ya suatu hal yang dapat membantu saya gitu kan, dalam hal kedepannya serta menyangkut dengan nilai. Oke. Jadi Mas di sini belum tahu ya apa yang harus dilakukan gitu ya? Belum Mas, belum tahu. Nah, jadi sangat perlu bantuan. Iya, perlu banget, perlu sekali Mas. Makanya saya ingin bimbingan dari Masnya gitu kan. Oke. Baiklah Mas, mungkin di sini saya tidak bisa membantu ya Mas ya. Iya. Jadi saya mungkin hanya menyarankan atau mencari alternatif yang mungkin Mas bisa lakukan. Nah, jadi mungkin yang pertama Mas bisa merubah mindset atau pikiran Mas terhadap dosen-dosen yang Mas rasa sangar atau enggan. Mas ingin tanya bahwasanya dosen-dosen tersebut itu tidak semuanya kayak gitu Mas. Bisa jadi dosen tersebut kan seperti dosen PA-nya Mas atau dosen SKI ya Mas ya, daerah budaya Islamnya Mas, itu bisa jadi seperti itu. Lalu apabila Mas masih ragu, mungkin Mas bisa mencari informasi tentang dosen Mas, bisa jadi latar belakangnya atau hal yang disukai atau tidaknya. Mungkin ya cukupnya aja Mas, secara umumnya saja. Hal ini dimaksudkan agar Mas satu langkah ke depan. Jadi Mas bisa mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi apabila tidak sesuai ekspektasinya Mas. Sampai sini paham Mas bagaimana? Jadi gimana Mas ya? Benar juga ya. Jadi ya mungkin hal itu bisa saya lakukan. Oke, baik sekali Mas. Mungkin dari hal-hal tersebut, dari alternatif-alternatif yang saya sampaikan tersebut, mungkin saya akan memberikan kegiatan pendukung ya Mas ya, untuk membantu Mas dalam berkomunikasi serta bersosialisasi yang baik serta benar, terutama kepada dosennya Mas, serta dalam rangka menambah wawasan pastinya, dan juga untuk menunjang efektivitas konseling yang kita lakukan saat ini. Oke, baik Mas. Ya mungkin saya rasa itu sangat membantu bagi saya gitu. Oke, baiklah. Jadi saya di sini akan memberikan kegiatan pendukung, yaitu berupa tampilan kepustakaan. Jadi saya akan memberikan beberapa buku serta referensi buku tentang komunikasi serta bersosialisasi yang baik dan benar. Mungkin saya ambilkan bukunya Mas ya. Tunggu ya Mas ya. Nah, mungkin ini Mas ya. Ini bukunya berjudul Cara Berkomunikasi yang Baik dan Benar. Mungkin ini Mas bisa pegang dulu. Oke. Selain dari buku yang saya kasih tersebut, saya juga akan memberikan beberapa list ya Mas ya, untuk referensi. Mungkin list tersebut bisa Mas cari di perpustakaan sekolahnya Mas, ataupun di perpustakaan umum. Mungkin saya akan mencatatnya Mas ya. Tunggu ya Mas ya. Nah, mungkin ini Mas, Mas bisa baca sebentar. Mungkin itu hanya 3 referensi, tidak banyak ya Mas ya. Itu bisa Mas cari di perpustakaan Mas, sekolahan ya. Kalau semisal nggak ada ya di perpustakaan umum. Terima kasih Mas ya. Buku
analisnya juga ya sangat membantu gitu kan ya. Setelah ini mungkin saya akan membaca bukunya, juga akan memahami buku ini gitu. Oke. Dan juga mencari buku-buku yang sudah tertera di sini. Oke, syukurlah kalau begitu Mas ya. Semoga dari buku yang saya kasih ini mungkin serta list-list yang tadi bisa membantu menyelesaikan masalah Mas. Amin, terima kasih ya. Lalu bagaimana perasaan Mas setelah mengikuti konseling ini? Alhamdulillah Mas ya, sudah lega rasanya gitu kan, serta sudah banyak mengurangi pikiran-pikiran yang mengganggu saya gitu. Oke lah Mas, syukurlah kalau gitu ya. Mungkin untuk perkembangan selanjutnya Mas ya, mungkin Mas bisa melaporkan saya untuk minggu depan. Apakah ada perkembangan dari konseling ini. Apabila masih belum ada perkembangan, mungkin kita bisa melakukan konseling ulang ya. Bagaimana? Baik, oke, terima kasih. Ini sangat bisa saya pahami Mas ya. Saya akan memberikan yang terbaik bagi diri saya sendiri gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, saya semangat kali Mas ini, saya apresiasi lah. Oke, semoga masalah yang Mas hadapi ini terselesaikan Mas ya. Iya, amin. Lalu apakah ada keperluan lain Mas yang ingin Mas sampaikan? Saya rasa itu aja sih Mas keperluan saya. Okay. Maaf juga saya buru-buru. Ternyata juga sudah jam berapa? Sudah jam 9 lewat 20 Mas. Sudah jam 10 soalnya Mas ya. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan juga. Oke. Baiklah Mas, kalau gitu saya pertama mengucapkan terima kasih Mas ya, sama-sama, karena sudah mempercayai saya, terus mau menceritakan masalahnya Mas, sehingga kita mencari alternatif serta solusi bersama untuk menyelesaikan masalah Mas tersebut. Oke, mungkin kita akhiri aja konseling ini. Iya Mas. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Iya, juga minta maaf kalau salah kurang. Gak apa-apa Mas. Oke, saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.